Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair wa qira'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan mizan keempat daripada mizan yang disebutkan oleh Imam Ghazali, yaitu apa? Mizanut ta'anud. Mizan apa? Mizanut ta'anud. Bukan mizanut talazum yang sudah kita selesaikan. Sekarang kita akan mulai mizan baru, mizan yang terakhir daripada mawazin khamsah, yaitu mizanut ta'anud. Mizanut ta'anud. Ini adalah nama dari nama yang diberikan oleh Imam Ghazali terhadap mizan ini. Manatikoh mempunyai nama sendiri. Nama famousnya itu adalah Qiyasus Syartil Munfasil. Qiyasus Syartil Munfasil. Apa beza talazum dan ta'anud ini? Ada beza sangat signifikan antara keduanya. Saya beritahu. Di dalam mizanut talazum ada sebuah, apa kalau saya cakap, satu dengan yang lainnya itu ingin bersama-sama. Karena itu dibilang yatalazaman. Yatalazaman. Maknanya satu dengan yang lain itu ingin yang lainnya. Kalau ada alif, ada itu namanya mizanut talazum. Di mizanut ta'anud sebaliknya. Kalau ada alif, ba tidak ada. Confirm. Confirm. Itu namanya ta'anud. Sebenarnya masalah ini di dalam mantik mempunyai 3 bentuk. Cuma Imam Ghazali hanya menjelaskan satu bentuk saja. Ada bentuk yang pertama namanya mani'atul hakiki. Bentuk yang kedua mani'atul jamak. Yang ketiga mani'atul khulu. Apa ini? Yang pertama adalah 2 hal. Yang mana 2 hal itu tidak boleh dua-duanya ada, tidak boleh dua-duanya hilang. Itu namanya mani'ah al-hakiki. Al-mani'ah al-hakiki. Apa contohnya? Dibilang Hilmi imma mayyitun au la. Bukan hayyun, hati-hati. Jangan cakap hayyun karena itu tidak mutorid. Nanti kalau Anda cakap hayyun di dalam beberapa case bisa menjadi qiyasun syaitoni nanti. Bukan menjadi qiyasun ilahi tapi qiyasun syaitoni. Nanti akan saya sebabkan kenapa. Di dalam mani'atul hakiki ada 2 hal. Yang mana 2 hal itu harus ada salah satunya. Hilmi imma mayyitun aula. Hilmi mungkin dia itu mati atau tidak. Tidak mungkin kondisi Hilmi itu akan hilang daripada 2 hal ini. Ya imma dia itu mayit, ya dia imma lah.
Tidak mungkin dua-duanya tidak ada, dan tidak mungkin dua-duanya ada. Tidak mungkin Hilmi itu tidak mati dan tidak hidup. Apa maknanya? Mustahil. Tidak mungkin Hilmi itu mati dan tidak. Tidak mungkin. Ya imma dia itu mati, ya imma dia itu tidak mati. Ini di dalam mantik namanya al-mani'ah al-hakikiyah. Tidak bisa dua-duanya tidak bisa berkumpul, dan dua-duanya tidak bisa hilang. Harus ada salah satu. Yang kedua, mani'atul jama'. Dua hal tidak bisa kumpul dua-duanya, tapi dua-duanya boleh hilang. Seperti apa? Itu mani'atul jama'. Tidak mungkin berkumpul dua-duanya, tapi dua-duanya boleh hilang. Apa contohnya? Thawbu Hilmi, bajunya Hilmi, imma aswad wa imma abyad. Bajunya Hilmi kalau tak putih ya hitam, boleh tak baju itu putih dan hitam? Oh, ada Habib, putih di sini, hitam di. Karena itu televisi dahulu macam Piramli, hitam putih. Kalau macam itu ya. Sekarang kan sudah berwarna semua kan. Dulu kan sebelum ada warna-warna ini, semua televisi apa? Hitam putih. Ada Habib hitam putih. Iya, hitamnya di tempat, putihnya di tempat lain. Yang saya maksud hitam dan putih di satu tempat. Mungkin tak? Mustahil ada. Tidak mungkin dua-duanya itu ada. Tapi dua-duanya boleh tak ada. Contohnya apa? Hijau. Macam sekarang apa? Merah. Ahmar. Bajunya Hilmi apa? Ahmar. Dia tidak hitam dan dia tidak putih, tapi dia apa? Merah. Itu namanya mani'atul jam'i. Apa mani'atul? Makna mani'atul jam'i, dua hal tidak bisa berkumpul, tapi dua-duanya bisa hilang. Berbeda dengan mani'atul hakiki, dua-duanya tidak bisa berkumpul dan dua-duanya tidak bisa hilang. Yang sini tidak bisa berkumpul tapi bisa hilang. Subhadi fi ghayatil ahamiyah. Ini sangat penting sekali untuk Anda memahami. Yang ketiga, mani'atul khulu. Mani'atul khulu, dua-duanya bisa berkumpul, tapi dua-duanya tidak bisa hilang. Terbalik daripada yang kedua. Yang pertama kan tidak bisa kumpul dua-duanya dan tidak bisa kumpul dan tidak bisa hilang dua-duanya. Yang kedua apa Tuan Hanif? Dua-duanya tak boleh kumpul, tapi dua-duanya boleh. Yang ketiga, dua-duanya boleh kumpul, tapi dua-duanya tak boleh hilang. Sebaliknya kan? Apa contohnya? Hilmi imma fil bahri au la yagraq. Hilmi itu dia mungkin di dalam laut atau dia tidak tenggelam. Mungkin tak dua-duanya itu ada. Hilmi di dalam laut dan tidak tenggelam. Mungkin tak? Pikir. Mungkin. Contohnya Hilmi itu berenang, menyelam. Dia di dalam laut dan dia tidak tenggelam karena dia pandai berenang. Tapi boleh tak dua-duanya tak ada? Dia tidak di laut dan dia tidak tenggelam. Dan dia bukan tidak tenggelam, tenggelam. Karena lawannya tidak tenggelam. Apa lawannya? Jadi lawannya tidak tenggelam, apa? Tak mungkin. Tidak tenggelam itu timbul. Betul apa tidak?
Oh, saya tidak tenggelam, tolong saya. Takkan ada orang tolong Anda. Tidak tenggelam itu maknanya Anda timbul. Lawannya timbul, tenggelam. Apa lawannya di laut? Di darat. Lawannya saya taruh bawah ya. Apa lawannya tidak tenggelam? Tenggelam, lorik, tenggelam. Tengok. Sekarang boleh tak dia itu di laut? Dia itu di darat? Tenggelam pula. Tidak mungkin. Karena itu mani'atul khulu boleh ada dua-duanya, tapi dua-duanya tidak boleh, tak boleh hilang. Mani'atul jam'i dua-duanya boleh ada, dua-duanya boleh tidak ada, tapi dua-duanya tidak boleh berkumpul. Mani'atul hakiki tidak boleh kumpul dan tidak boleh hilang semua. Habib contohnya di dalam fikih apa? Banyak. Najis itu kan mungkin bau atau rasa atau bau, rasa atau warna. Boleh tak? Ada semua. Jadi ada najis, ada baunya, ada rasanya, ada warnanya. Boleh Tuan Hanif? Oh boleh. Boleh tak ada najis, tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Fi'lan tak ada apa-apa. Tak ada bau, tak ada warna, dan tak ada rasa. Karena itu di dalam ta'bir fikih najis mutawasithah ini malahu launun au rihun au launun. Pasti para pensyarahnya cakap mani'atul khulu lal jama'. Pasti macam itu. Maknanya tiga hal ini boleh berkumpul semua, tapi tiga hal ini tidak boleh hilang semua. Anda bertamu ke rumah orang, menawarkan kepada Anda, nak teh apa kopi? Jawaban Anda apa? Kira-kira dia menawarkannya apa? Nak teh apa kopi? Apakah hanya salah satu? Maknanya saya tidak akan berikan Anda teh dan kopi berdua. Ya ima teh, ya ima kopi. Maknanya itu adalah mani'atul hakiki. Oh tak, saya tak nak teh dan kopi, saya nak Milo. Saya nak Milo. Maknanya itu bukan apa. Au mani'atul jama'. Apapun, dua-dua ini tak apa-apa. Apa? Bukan apa, Anda tak minta apa-apa, tak apa-apa. Tapi Anda tidak boleh minta kopi dan teh. Itu namanya mani'atul jama'. Ada kawan saya, nak teh apa kopi? Saya ingin makan dulu, sebelum makan saya teh. Setelah makan saya kopi. Saya cakap, saya tak pernah tawarkan dia makan. Saya cuma cakap, nak teh atau kopi. Tapi dia cakapnya, saya ingin teh sebelum makan dan kopi setelah makan. Saya cakap, bila saya tawarkan anak ini makan. Paham ya, apa perbezaan mani'atul hakiki, mani'atul jama' dan mani'atul khulu? Ada yang tak paham? Anda tersilap di sini, kiasus syaitan nanti jadinya. Oke. Saya kira ini sedikit mudah. Imam Ghazali tidak menjelaskan dua ini, tak menjelaskan. Imam Ghazali hanya menjelaskan ini. Karena itu saya akan tekankan di al-mani'ah al-hakikiyah. Apa contohnya al-mani'ah al-hakikiyah? Contoh yang famous itu angka. Al-adadu imma zaujun au fardun. Angka itu kalau tak ganjil ya genap. Mungkin tak angka itu ganjil dan genap. Beri saya satu angka, dia ganjil dan genap. Beri saya satu angka, tidak akan mungkin. Oke, beri saya satu angka, dia tidak ganjil dan tidak
genap. Mungkin? Tak mungkin. Maknanya angka itu ya ima dia ganjil, ya ima dia genap. Kemudian, kalau kita katakan bukan adat, isnan, 2. 2 itu kalau tak ganjil ya genap. Walakinnahu zaujun. Kalau kita confirm kan tidak mungkin angka 2 itu ganjil dan genap. Ya dia ima ganjil, ya dia ima genap. Kita confirm kan dia genap. 2 itu genap. Ini maknanya fahuwa laisa fardan. Kita konfirmkan fardunnya. 2 itu ganjil. Walakinnahu fardun. Fahuwa laisa zaujan. Kita nafikan zauj. Walakinnahu laisa zaujan. Fahuwa fardun. Walakinnahu laisa fardan. Fahuwa zaujun. Tengok. 2 itu kalau tak genap ya ganjil. Oh, dia ganjil. Berarti dia bukan genap. Oh, dia genap. Berarti dia bukan ganjil. Kalau kita isbatkan biasa, kita nafikan sekarang. Saya tidak cakap 2 itu genap. Saya cakap 2 itu tidak ganjil. Sama sebenarnya. Cuma saya ingin sedikit menjadi filosof. Saya tak cakap genap, saya cakap tidak ganjil. Ada dulu perdebatan. Jangan cakap saya sepakat dengan Anda, cakap kawan Anda salah. Sama. Ada 3 orang berdebat. Jangan cakap saya Anda sepakat dengan saya, cakap kawan Anda salah. Sama sebenarnya maknanya. Oh, 2 itu tidak ganjil. Maknanya apa? Genap. 2 itu tidak genap. Apa maknanya? Ganjil. 4 ini adalah possibility di dalam ini namanya al-qiyas asy-syarti al-munfasil. Imam Ghazali mengatakan ini dengan nama mizanut ta'anud. Ini versi mudahnya. Versi mudahnya. Kenapa dikatakan oleh Imam Ghazali ini namanya mizanut ta'anud? Ta'anud itu di dalam bahasa Melayu gaduh. Iya, gaduh. Kenapa gaduh? Karena genap dan ganjil pasti akan gaduh. Kenapa gaduh? Dua-duanya tidak akan ada bersama. Kalau ada orang gaduh, mau tak ada bersama? Tak mungkin. Kalau saya gaduh dengan Hilmi, saya tidak akan mau satu tempat dengan Hilmi. Kenapa? Karena saya gaduh. Jadi ini adalah mizan pergaduhan. Mizan apa? Maknanya tidak akan berkumpul 2 ini. 2 tidak akan berkumpul. Kalau ada ini, tidak ada ini. Kalau ada ini, tidak ada. Kalau tidak ada ini. Kalau tidak ada ini. Terus macam itu. Maknanya kita mempunyai 4 possibility. Kalau kita zauj ini dibilang muqaddam, ini dibilang talin. Kalau kita mengkonfirmkan zauj, kalau kita mengkonfirmkan muqaddam, kita menafikan tali. Kalau kita mengkonfirmkan tali, kita menafikan. Kalau kita menafikan muqaddam, kita mengkonfirmkan. Kita menafikan tali, kita mengkonfirmkan. Ini adalah possibility yang mudah di dalam mizanut ta'anud. Apa syarat hakiki untuk kita boleh memahami mizanut ta'anud? 1.
harus pembagiannya itu dibilang munhasir. Munhasir ini berputar antara negatif dan positif saja. Apa itu negatif dan positif? Ya tadi itu. Antara iya, yes, and no. Sebenarnya cara ini salah. Ini salah. Cuma ini sudah famous seperti ini. Yang benar, angka itu kalau tidak, angka itu imma dia itu genap atau tidak genap. Bukan ganjil. Tapi ganjil dan tidak genap itu sama. Bila-bila lawan itu ada banyak. Saya beri contoh ya. Orang ini tidak duduk. Tidak duduk itu apa? Hah? Belum tentu. Saya tidur, duduk. Kalau Anda punya murid, coba Anda duduk, coba Anda tidak duduk. Dia akan tidur terlentang. Anda tidak akan boleh marah kepada murid Anda. Karena dia benar tidak duduk. Maknanya lawannya duduk itu banyak. Bukan tidak berdiri, saudara. Hati-hati. Jangan tersilap di situ. Pembagian hal itu harus dibilang berputar antara ya dan tidak. Harus iya dan tidak. Dibilang kalau di dalam mantik itu asalithul marfu. Asalithul marfu, dan ini adalah basic dalam ilmu mantik. Bahwasanya tidak ada orang ketiga. Kalau kan dalam romantis macam itu kan, tidak ada orang ketiga di antara kita. Orang keempat ada tapi orang keempat ada, ketiga tak ada. Karena kalau kismahnya itu ghairu munhasir, akan dikatakan oleh Imam Ghazali menjadi qiyasus syaitan. Ini yang benar kan? Zaujun aula. Sof tengok. Hilmi imma fi, apa daerah ini namanya? Hah? Pantai dalam. Di dalam pantai dalam au gombak. Ini jelas bukan mizan ta'anud. Karena lawannya pantai dalam bukan gombak. Lawannya pantai dalam itu banyak. Mungkin di Johor, mungkin di Melaka, mungkin ini. Akhirnya orang-orang itu ketika Anda membuat seperti ini, orang-orang akan mengira bahwasanya possibility cuma dua. Disitulah setan bermain. Disitulah setan bermain. Padahal possibility-nya ada banyak. Yang benar, hilmi imma fi bantai dalam atau apa? Selain pantai dalam. Itu yang benar. Bukan gombak. Gombak adalah individu daripada selain pantai dalam. Selain pantai dalam mempunyai banyak individu. Ada Melaka, ada Johor, ada macam-macam. Di dalam case angka antara genap dan tidak genap, antara tidak genap dan ganjil sama. Antara tidak genap dan ganjil sama. Tapi di dalam case gombak, gombak tidak sama dengan selain pantai dalam. Tidak sama. Karena itu, di dalam qiyasut ta'anud harus berputar antara iya dan tidak. Imma iya wa imma tidak. Game over. Itulah yang namanya mizanut ta'anud. Wadah? Oke, kita baca sekarang. Sila dibaca. Siapa yang baca, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Al-qawlu fi mizan at-ta'anud. Thumma qala ishrah li mizan at-ta'anud wa adhkur li mawdi'ahu min al-Qur'an wa iyarahu wa mahalli isti'malihi. Qultu amma mawdi'uhu min al-Qur'an qawluhu ta'ala fi ta'limi nabiyyihi Muhammad. Oke, sekarang katanya kawannya Imam Ghazali dari Azhabut Ta'lim,
setelah Anda menjelaskan 4 mizan tadi itu, yang buat saya pening sampai sekarang. Oke, sekarang final, terakhir. Tolong jelaskan kepada saya mizan yang terakhir, yaitu mizanut ta'anud. Selain Anda jelaskan, tolong sebutkan di mana Allah memakainya. Di mana Allah memakainya. Ya, ini dalam Quran macam mana? Dan caranya, iyar ini maknanya ukurannya. Kan contohnya ini, ukurannya apa? Kenapa yang di dalam Al-Quran dikatakan mizan ta'anud? Beri saya contoh yang sampel yang diiktiraf oleh faktorinya. Macam itu istilahnya. Yang ada dalam Al-Quran hanya prakteknya saja. Sampel, hakikatnya macam mana? Bilang prototipenya macam mana? Itu iyar. Wa mahalus tikmalihi, dan selain di Quran, macam mana cara kita memakai mizanut ta'anud ini? Ini adalah saya kira spesialnya Imam Ghazali di sini. Dia tidak ingin cuma memakai mantik itu secara teori saja. Kita kena pakai bagaimana cara memakainya. Kita kena tahu bagaimana cara memakainya. Agar kita bisa untuk menjadikan mantik ini cara kita untuk berpikir. Dan jangan dikatakan mantik ini adalah Yunani punya. Allah pun sudah pakai. Bahkan Nabi Ibrahim sudah pakai. Ayo. Qultu amma mawdi'uhu min al-Qur'an qauluhu ta'ala fi ta'limi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh Qulillahu wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Ini ada Rasul sallallahu alaihi wasallam berdebat dengan orang kafir, yang mana orang kafir itu menyembah Lata dan Uzza. Nabi, tidak ada yang memberi kalian rezeki kecuali Allah. Allah saja yang memberi kalian rezeki. Orang kafir tidak ada selain Allah. Nah, Rasul cakap tidak ada. Orang kafir cakap ada. Bukankah ini apa? Mizanut ta'anud, antara iya dan Rasul cakap tidak, orang kafir cakap iya. Apa katanya Rasulullah? Inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Kalau tidak saya, kami, atau kalian, la ala hudan au fi dhalalin mubin. So tengok, hadza huwa bitobat mizanit ta'anud. Yang benar ya imma saya wa imma Anda. Yang penting salah satu di antara kita ala hudan atau di dalam dhalalim mubin. Di dalam dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Siapa? Ya imma saya wa imma Anda. Tidak mungkin kita berdua benar. Karena kalau Anda benar, saya pasti salah. Kalau saya benar, Anda pasti salah. Karena klaim saya yang memberi rezeki hanya Allah. Klaim Anda ada selain Allah yang memberi rezeki, bukan hanya Allah. Siapa? Oke. Fa innahu lam yadhkur qaulahu, ayo. Fa innahu lam yadhkur qaulahu aw iyyakum fi ma'rid at-taswiyati wat tashkik, bal fihi idmaru aslin akhar. Kata-kata au iyyakum itu bukan taswiyah atau tashkik, maknanya ada kan kalau itu tuh au itu maknanya banyak. Ada makna itu taswiyah. Anda nak belajar mantik ke saya atau ke Hilmi sama saja. Itu namanya taswiyah. Tashkik itu macam ini. Saya nak amik siapa ya? Belajar dengan siapa ya? Saya nak belajar mantik dengan Habib Ali atau Ustaz Hilmi? Ada apa? Syak, ragu. Itu bahasa Arab. Au itu maknanya banyak. Ada taswiyah, ada taksim, ada tashkik. Ini bukan. Karena ada aslun akhor, ada sesuatu yang disembunyikan oleh Allah, yang Anda boleh paham dari kata-kata au iyyakum. Apa itu? Au iyyakum bal fihi idmaru aslin akhor. Setelah inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin, setelah itu ada kata-kata yang tidak disebutkan oleh Allah. Apa itu? Kami yang benar. Maknanya Anda salah. Rasul bukan syak.
saya tak tahu ya, siapa yang benar? Mungkin saya, mungkin Anda. Tak macam itu Rasul. Yakni Rasul ragu, yakni tidak ada selain Allah yang beri rezeki. Tak ya jadi Rasul kalau begitu. Kalau masih ragu, siapa yang memberi rezeki? Tidak mungkin seorang Rasul itu ragu. Dan tidak mungkin dua-duanya itu benar. Bukan taswiyah ini, tapi ada kata-kata yang disembunyikan oleh Allah, yang boleh kita pahami kalau kita mempelajari ilmu mantiq. Inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim mubin walakin nahnu ala hudan idzan antum fi dhalalin mubin. Kalau tidak kami, ya Anda yang sesat. Tapi kami yang benar, maka Anda yang sesat. Ayo. وهو أننا لسنا على ضلال في قولنا إن الله يرزقكم من السماء بإنزال الماء ومن الأرض بإنبات النبات فإذا أنتم ضالون بإنكار ذلك. فإذا أنتم ضالون بإنكار ذلك. Sebenarnya kami, bukan saya yang salah. Allah yang memberikan rezeki dengan hujan, dengan apa namanya, pohon-pohon itu tumbuh, padi-padi itu tumbuh. Itu Allah yang menumbuhkan, bukan Lata dan Uzza. Wa kamalu surati hadzal mizan, aywa. Wa kamalu surati hadzal mizan inna aw iyyakum la ala dhalalin mubin. Inna aw iyyakum la ala hudan. Tak ada. Inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalim mubin. Di situ adalah muqaddimatul ula, muqaddimatul tsaniyah apa? Wa ma'lumun anna lasna fi dhalalim mubin wa hadha aslun akhar fayalzamu minas jiwadihima natijatun daruriyah wa huwa annakum fi dhalalim mubin. Hadha huwa. Ini namanya mizanut apa? Ta'anud. Tidak mungkin dua-duanya salah, tidak mungkin dua-duanya benar. Harus ada salah satu yang benar. Ya imma saya yang benar, wa imma Anda yang benar. Itulah namanya mizanut ta'anud. Ayo. Wa amma iyaruhu minal sanjatil ma'rufah. Katanya Imam Ghazali, oke lah. Kalau memang Anda dengan misal ini terlalu susah, saya akan beri misal yang lebih mudah. Apa itu? Huwa anna man dakhala daran laysa fiha illa baitan. Oke. Ada orang masuk isi. Ini ada berapa ghurfah di sini? Ada berapa ruang? Ada 2 ruang. Ruang sini dan ruang sana. Oh, Ustadz Hilmi masuk office isi. Ya ima cuma ada 2 ruang. Ketika saya masuk ruang awal, saya tengok Ustadz Hilmi tak ada. Confirm dia di mana? Di ruang kedua. Confirm. Kenapa? Karena ruangnya cuma ada 2. Kalau di ruang pertama tidak ada, ya pasti dia di ruang ke? Tidak mungkin dia di dua-dua ruang, dua-duanya itu dia ada. Tak mungkin, ya kata Ustadz Hilmi macam ini. Situ kakinya satu situ, kakinya satu sini, wallahu a'lam. Atau dia tidak mungkin bukan di dua-dua ruang itu. Tak mungkin. Karena kita sudah tengok Ustadz Hilmi masuk office. Dan office isi itu cuma ada 2 ruang. Tidak mungkin dia bukan di salah satunya. Tengok. Bahwa anna man dakhala daran laisa fiha illa baitan. Hati-hati ya, di dalam bahasa Arab, dalam fikih itu ada dar, ada bait. Orang-orang Melayu mengartikannya akan sama, rumah. Dar itu rumah, bait juga rumah, sama, berbeda. Dar itu rumah, bait itu bilik. Jadi di dalam satu rumah ada banyak bilik. Fidarin wahidah buyutun katsirah. Seseorang masuk rumah yang mana rumah itu ada 2 bilik. Kemudian kawan-kawannya cari dia di bilik pertama, tidak ada. Maknanya dia ada di bilik kedua. Fana'lamu ilman daruriyan annahu fil baiti tsani. Wa hadha al-izdiwaj min aslaini ahaduhuma qawluhu innahu fi ahadil baitaini qat'an wa tsani annahu laysa fi hadzal baiti aslan
فيلزم منهما أنه في البيت الثاني فإذا نعلم كونه في البيت الثاني تارة بأن نراه وتارة بأن ترى البيت الثاني خاليا عنه. Jelas kalau kita, karena ada dua mukaddimah. Yang pertama kita tengok orang itu masuk rumah, dan kita tahu rumah itu cuma ada 2 bilik. Kita masuk ke bilik yang pertama, orang itu tidak ada di bilik yang pertama, pasti dia ada di bilik yang kedua. Itu sudah pasti, karena kita tengok dari awal orang ini masuk rumah. Kalau dia tidak ada di 2 bilik itu, dia ini bukan orang, dia jin. Ya, jin. Itu saja. Ayo, Pak. فإن علمناه برؤيتنا إياه فيه كان هذا علما عيانيا وإن عرفناه بأن لم نره في البيت الثاني كان هذا علما ميزانيا. Yang pertama, bila-bila ketika Ustadz Hilmi ini masuk di, coba tengok, Ustadz Hilmi masuk di office isi, dan ketika saya buka pintu depan, saya langsung tengok Ustadz Hilmi. Maknanya pengetahuan saya terhadap Ustadz Hilmi di bilik yang pertama ilman dorurian. Dia bukan ilman kiasian, tapi ilman makna dorurian ini boleh saya tengok dengan mata. Tapi kalau di bilik pertama tidak ada, saya confirm Ustadz Hilmi ada di bilik yang kedua, walaupun saya tak tengok. Bukankah seperti itu, Ustadz Hanif? Betul apa tidak? Kalau Anda cari anak Anda yang masih kecil, di kamar, di bilik tak ada, pasti Anda akan, oh mungkin di dapur. Kenapa ya? Karena rumah itu cuma mungkin bilik, dapur, itu saja. Di sini tak ada ya, di situ baslah aktar wala. Maknanya kalau saya tengok Ustadz Hilmi di bilik yang pertama, maknanya pengetahuan saya tentang adanya Ustadz Hilmi dorurian. Tapi kalau saya tidak tengok Ustadz Hilmi di bilik yang pertama, maka saya boleh confirm Ustadz Hilmi ada di bilik yang kedua, walaupun saya tak tengok. Itu namanya ilman mizaniyan. Ilman mizaniyan. Ayo. ويكون هذا العلم الميزاني قطعيا كالعيان. Terus macam mana Habib? Ilmu yang kedua, ilman mizanian, maknanya saya boleh confirm Ustadz Hilmi ada di bilik yang kedua, walaupun saya tidak tengok. Level pengetahuan saya terhadap adanya Ustadz Hilmi di bilik yang kedua sama-sama yakin, walaupun saya tak tengok. Kenapa? Karena ini adalah mizanut ta'anud. Mizanut ta'anud. Yang pertama ilman dorurian, yang kedua ilman mizanian. Dan dua-duanya masih dalam kategori ilm. Masih dalam kategori ilm. Bahkan wallahu a'lam, ilmun mizani ini lebih kuat daripada ilmun ayani. Kenapa? Karena boleh jadi mata itu tertipu. Ada yang namanya fata morgana kan? Apa maknanya fata morgana? Maknanya Anda mengira diri Anda melihat, tapi ternyata Anda tidak, tapi akal tidak bisa ditipu. Selama itu hukman aklian tidak boleh ditipu. Bahkan sampai dikatakan kudratullah la yata'allaq bihi, la tata'allaq bihi. La tata'allaq bihi. Imam Ghazali pernah lewat suatu fatrah tidak yakin dengan ilmu hissi. Kenapa? Karena banyak sekali tipuan di situ. Ada yang namanya penyihir kan? Apa penyihir itu? Saharu ayunahu. Menyihir apa? Mata. Saya tak tahu di Indonesia itu ada yang magician itu dikatakan tipuan mata. Silap mata. Sudah mata. Maknanya mata ini boleh. Mungkin Anda tengok yang Anda tengok di bilik pertama itu bukan Ustadz Hilmi. Itu mungkin 3D Ustadz Hilmi saja. Itu 3D saja. Ada 4K lagi sekarang. Tapi kalau Anda yakin bilik hanya ada 2, Anda tidak tengok di bilik pertama, confirm.
pasti ada di bilik yang kedua. Wallahu a'lam. Ayo. وأما حد هذا الميزان فهو أن كل من Sekarang apa tolak ukur mizanut ta'anud? Bahwasanya setiap hal yang hanya terbatas pada dua, maka kalau salah satu tidak ada, pasti ada di kawannya. Jadi ini yang namanya mizanut ta'anud. Ayo. فهو أن كل من حصر في قسمين فيلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر ولكن بشرط أن تكون القسمة منحصرة لا منتشرة. Munhasiratan la muntasyirah. Maknanya tolak ukur mizan ini harus satu hal terbatas, possibility-nya cuma dua. Dan dua ini harus tertutup hanya dua, dan harus dua ini iya dan tidak. Itu saja. Dia tidak boleh selain iya dan tidak. Betul. Harus iya dan tidak. Selain iya dan tidak, bukan tertutup tapi terbuka. Ketika possibility-nya terbuka, antara kedua hal ini bukan pergaduhan. Bukan pergaduhan. Jadi harus antara dua possibility ini apa? Ya dan tidak. Maknanya dua-duanya tidak boleh berkumpul dan dua-duanya tidak boleh hilang. Harus ada salah satu. Kalau dia terbuka macam pantai dalam dan Gombak, dia terbuka, dia bukan iya dan tidak. Maknanya boleh dua-duanya hilang. Contohnya dia di Melaka. Di Melaka bukan di pantai dalam dan bukan di Gombak. Setan akan bermain di sini. Setan akan bermain di sini. Kita akan tengok macam mana setan bermain di sini dan menjadikan orang itu dolal. Ayo. فالوزن بالقسمة المنتشرة وزن الشيطان وبه وزن أهل التعليم كلامه. Fal waznu bil qismatil muntasyirah waznu syaitan. Anda menggunakan mizanut ta'anud untuk perkara yang bukan iya dan tidak, waznu syaitan. Wabihi wazana ba'du ahli ta'lim kalamahu fi mawadi'a katsiratin. Dan dengan mizanut syaitan inilah, di dalam spesifik masalah inilah tersilapnya ahlu ta'lim. Tersilap apa? Ahlu ta'lim. Dan sebab itulah Anda tersilap semua dan Anda boleh masuk neraka. Sebab Anda menggunakan mizanus syaitan. Anda tidak menggunakan mizanus syariah tapi mizanus syaitan. Kama dzakarna fil qawasim, kitabnya Imam Ghazali, wa fi jawabil mufassalil khilaf. Dibilang ini kutubil Ghazali al-Mafqudah, Qawasim dan Jawabul Mufassiril Khilaf. Wal Kitabil Mustadhiri ini ada. Kitabul Mustadhiri ini nama lainnya adalah Fadhaihul Batiniyah. Fadhaihul Batiniyah. Wa ghairiha minal kutub. Wa amma mawdi'u isti'mal, aywa. Wa amma mawdi'u isti'mali hadza fil awamir fala yanhasir. Oke, kata Imam Ghazali, praktikal pemakaian mizanut ta'anud. Mizan ta'anud ini adalah sistem dia. Sistem untuk mengetahui kebenaran. Kebenaran ini boleh jadi mudah, boleh jadi susah. Yang mudah kita boleh tahu tadi itu, Hilmi masuk ke isi cuma punya 2 bilik, wa imma di bilik awal, wa imma di bilik kedua. Itu saja, itu yang mudah. Yang susah macam mana, Habib? Yang susah itu seperti ini katanya. Ada beberapa kelompok itu mengingkari adanya Allah. Mengingkari adanya Allah. Mereka meyakini bahwasanya dunia serta isinya ini semuanya selama dia itu maujud qadim. Setiap yang ada Bang Qadim, hadis. Kullu maujudin hadis. Setiap hal yang ada di dunia ini pasti dulu tidak ada. Pasti dulu tidak ada.
Tidak ada Tuhan. Terus macam mana dunia ini ada? Apakah ada yang menciptakan? Tak, ada dengan bim salabim. Tiba-tiba ada. Tidak ada sesuatu yang qadim. Kita ahli sunnah meyakini maujudat ini sebagian hadis, sebagian qadim. Siapa yang qadim itu kita yakini namanya Allah. Yang qadim inilah menciptakan hadis. Itu dia akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada orang mengatakan tak, semuanya hadis. Semuanya hadis. Oke, kita akan berdiskusi. Saya mengatakan ada sebagian yang qadim. Kalau kita berdiskusi dengan problem antum, maknanya kalau kita buat kias ta'anud, semua yang ada ini imma semuanya hadis atau sebagian qadim. Kalau sebagian qadim ini benar, semua hadis salah. Kalau semua hadis ini benar, sebagian qadim salah. Bas hadha huwa mawdi istimalihi minal qawamin. Dan ini di dalam untuk lebih spesifiknya namanya Burhanul Qudus. Burhanul Qudus, dan saya sudah jelaskan di kelas saya Tahdhib Syarah Sanusia. Mungkin beberapa minggu lagi akan diupload di mana? Di Riyadh di Cina. Anda boleh tengok di situ. Wahada hasilun, wahada hasilun. So, walaupun Habib katanya Habib harus iya dan tidak. Bukankah ini bukan iya dan tidak? So, tengok. Al-mawjudat cuma ada dua kemungkinan. Yang satu kulluha haditha. Yang kedua apa? Ba'duha qadim. Loh Habib, kan tadi Habib bilang harusnya iya dan tidak. Mestinya yang kedua ini bukan ba'duha qadim, tapi kulluha. Ada yang boleh jawab? Salah kulluha qadimah, itu salah. Mizanu syaitan. Hah? Ghairu hadithah. Kulluha atau bukan ghairu, laisa. Nanti ghairu ada yang komplain. Benar ada yang komplain.